Evan, pemain yang cukup menjadi andalan di timnas futsal Indonesia. Kita lihat. Luar biasa. Lagi-lagi Evan Sumilena. Sebuah tendangan langsung. Bagaimana gol yang sangat bagus, Bung Maruf. Ini harinya Evan ternyata dengan sebuah bengkel yang sangat bagus. Evan Sumilena. Welcome to podcastnya Super Youth, Bro Evan. Ya, Wow, halo. thank you banget ya. Ini di depan meja kita nih udah ada apa nih? Boleh ceritain nggak ini apa sih sebenarnya? Kalau ini kemarin turnamen terakhir dari Black Steel di AFF Antar Klub Asia Tenggara. Peringkat 1 sama ini top skor. Tangan dong ya. Berarti sejak kapan sih kamu kayak bermimpi jadi pemain sepak bola khususnya futsal saat itu? Apakah itu sudah sejak remaja, sejak kecil mimpinya memang mau jadi pemain sepak bola atau kayak gimana? Iya, kalau pada dasarnya anak Papua kan semua pasti mau jadi pemain bola ya. Oh. Pada dasarnya karena ya mau main apa lagi? Rumah semua, lingkungan semua cuma kenal sepak bola, semua mimpi cuma satu, sama kayak kakak Boas. Apakah orang tua mendukung mimpi kamu saat itu? Kalau Evan pribadi, orang tua dari dulu support Ya? support dari masih SD main bola di support, SMP, SMA sampai lulus pun tetap di support. Tapi ada satu hal yang orang tua mau, dimana kita harus punya penghasilan sendiri, harus punya pekerjaan tetap lah kayak gitu. Oke, berarti kalau misalnya punya penghasilan sendiri, pekerjaan tetap, apakah saat itu juga punya mimpi pengen jadi polisi gitu kan? Iya. Atau seperti apa? Ya kalau Evan ya dengan pekerjaan Evan mau waktu itu cita-cita emang mau jadi polisi. Tapi ada satu saat yang buat saya jadi kecewa waktu saya lulus SMA, saya tes polisi, Yap. terus nggak diterima, nggak tembus di situ. SMA itu ketika kamu akhirnya nggak berhasil lolos ya untuk Iya. masuk polisi, secara pribadi apa yang kamu pikirin? Waktu itu kebetulan pas Evan ada ikut prapon ya. Waktu itu ada gabung bareng tim prapon Papua. Bareng prapon Papua itu jadi kayak udah ada penghasilan nih. Jadi kayak tiap bulan dikasih gaji. Jadi Evan udah nggak pikir tentang polisi, udah nggak pikir tentang pekerjaan kan. Maksudnya ya udah ada nih penghasilan nih. Mau kemana lagi? Nah tapi di sisi lain orang tua kan maunya ya penghasilan yang selalu ada gitu, yang jangka panjang. Kalau main bola kan ya amit-amit ya, kalau cedera Yep. mau kemana? Saya udah gabung sama tim prapon, tapi waktu bersamaan ada penerimaan polisi. Di situ mama paksa saya untuk tes polisi. Tapi saya udah karena terlanjur kecewa kan, Bang. Maksudnya saya udah nekat sekali mau jadi polisi, udah niat banget tiap hari kerja keras, lari apa semua. Tapi jalannya beda, saya nggak jadi polisi. Tapi di situ orang tua paksa harus jadi polisi, makanya bertabrakan kan. Nah di situ sampai saya pernah hampir diusir dari rumah karena mama nih yang mau sekali untuk saya jadi polisi. Kalau orang tua bapak kayak ya udah terserah, kau mau apa yang penting baik saja. Jadi momennya waktu pas Hamin berapa kita mau berangkat ke prapon di Ternate, mama cuma chat saya, kakak kalau masih mau anggap saya orang tua silakan besok pergi tes polisi, kalau tidak jangan anggap saya orang tua lagi. Anak siapa yang mau dengar repo orang tua bicara begitu terus mau tetap melawan gitu. Mumpung masih ada orang tua ya aku setidaknya aku tetap ikut apa yang orang tua mau meskipun itu bertabrakan sama ya seperti itu. Saya pulang ke rumah tuh saya punya baju tuh sudah ada depan pintu. Sudah mau betul-betul diusir, bukan diusir tapi kayak orang tua bilang nggak usah anggap orang tua lagi gitu, nggak usah anggap saya mama lagi ya kayak gitu kasar. Sudah terpaksa saya bawa masuk barang-barang, saya bilang sudah saya nggak lanjut prapon, saya udah nggak gabung sama tim. Besoknya saya pergi tes polisi lagi, lanjut tes lagi. Dari situ udah langsung saya lanjut tes polisi. Saya pergi ke sana kakak saya tes selesai Evan pergi mendapat pendidikan di Manado. Dari Manado pas keluar dengar kabar prapon Papua yang saya mau ikut ini nggak lolos PON. Kalau waktu itu saya ikut sapu kemauan sendiri, saya nggak mungkin sampai di PON. Oke. Karena saya ikut kemauan orang tua,
Saya nggak main pon, tapi saya bisa jadi polisi. Apa yang membuat kamu akhirnya lebih memilih mengikuti kemauan orang tua? Menurut kamu secara pribadi? Kalau Evan pribadi sih, semua yang ketong mau tuh, kalau orang tua support itu pasti jalan lebih bagus. Orang tua bantu doakan, ya kan. Orang tua doakan, ketong berdoa, orang tua juga ikut berdoa supaya semua pasti mulus saja. Ya benar banget ya, kita percaya walaupun caranya orang tua terkadang mungkin menjengkelkan, mengesalkan kita gitu, tapi tujuan orang tua itu baik. Kayak gitu kan. Saya memimpikan hal yang indah, tapi rencana Tuhan itu lebih indah daripada semua itu. Tapi waktu itu sempat merasa kayak jengkel nggak kan? Apalagi sangat, kan? Sangat. Jadi itu momen yang paling, momen itu kalau mau dibilang momen yang sekarang waktunya hal-hal itu semua kembali lagi ke saya. Saya mau cita-cita mau main pon, mau main apa semua. Oke, saat itu saya tidak dapat itu. Tapi saat sekarang semua datang lagi, saya bisa main mewakili Papua di Black Steel, bawa nama Papua, saya bisa main di timnas. Dan itu semua tidak terlepas dari orang tua pu doa. Itu banyak banget kan anak-anak muda, anak remaja kan itu konflik sama orang tuanya. Ada nggak tips pesan dari kamu buat anak-anak muda bagaimana nih biar antara anak dan orang tua itu terjadi kesatuan hati gitu dari pengalaman kamu? Sebenarnya sih itu berat juga sih ya. Orang tua juga kok harus ke sini. Tapi di sisi lain yang orang tua mau itu pasti hal yang baik. Yang mungkin yang kita mau itu juga hal yang baik, tapi yang orang tua mau pasti itu hal yang lebih baik. Jadi bagaimana caranya? Coba kita jalani secara bersamaan nih. Tapi kita lebih ke kalau Evan pribadi lebih pro ke orang tua. Ya karena firman Tuhan juga menuliskan ya hormatilah ayah dan ibumu ya. Ya kan kalau kita nggak menghormati mereka sebagai otoritas lagi kan, ya otomatis kita berontak kayak gitu kan. Jika saat ini kamu juga sedang menghadapi suatu permasalahan yang buat kamu putus asa dan gak ada orang yang mau mendengarkan kamu bisa menghubungi kontak pelayanan doa konseling CBN di nomor yang tertera di bawah ini. Sebab kita percaya bahwa doa sangat besar kuasanya untuk mengubah hidup kita. Jangan ragu untuk menghubungi karena kami siap selama 24 jam setiap harinya.